Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Piti Dinda HZ. Di video kali ini kita akan membahas soal TWK HOTS CPNS tahun 2023. Ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru tahun 2023. Oke, langsung aja kita lihat soal yang pertama. Nomor 1. Pada tanggal 28 Oktober 2023, Indonesia merayakan Hari Sumpah Pemuda yang ke-105. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang sejarah perjuangan para pemuda yang bersatu demi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Namun di era globalisasi saat ini, banyak generasi muda yang kurang memahami makna dan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ini kita tandain dulu kata kuncinya, kurang memahami makna dan nilai Sumpah Pemuda. Mereka hanya menganggap peringatan ini hanya sebagai seremonial dan hiburan saja, tanpa menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Hal ini dapat berdampak negatif bagi keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Sebagai warga negara yang baik, sikap yang seharusnya kita lakukan dalam menyambut dan merayakan Hari Sumpah Pemuda adalah di sini diminta sikap kita seharusnya seperti apa dalam menyambut dan merayakan Hari Sumpah Pemuda. Di kondisi generasi yang sekarang itu kurang memahami makna dan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Jadi tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan agar generasi muda lebih memahami lagi makna dan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di jiwa mereka. Langsung aja kita lihat opsinya. A. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Ini bagus juga tetapi kurang tepat. B. Menyampaikan pesan-pesan positif tentang Sumpah Pemuda melalui media sosial atau platform lainnya. Ini boleh-boleh aja sih kita menyebarkan pesan-pesan positif, namun ini kurang tepat. Kita harus mencari jawaban yang lebih tepat lagi, yang ada implementasinya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di jiwa generasi muda. Ini kita lewati dulu. C. Mengikuti upacara bendera dan menyanyikan lagu-lagu nasional dengan hikmat. Di sini tidak ada implementasinya ya, tidak ada penerapannya, hanya sekedar upacara bendera dan menyanyikan lagu-lagu nasional. Kemudian yang D, membaca dan mempelajari isi Sumpah Pemuda serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang tepatnya sepertinya D. Kita lihat dulu yang E, menghormati dan mengapresiasi jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini jawaban yang tepat itu D ya, karena dia ada implementasi. Jadi tidak hanya membaca dan mempelajari, tapi juga mengimplementasi. Mengimplementasi itu kan menerapkan. Jadi yang diterapkan itu adalah makna dan nilai-nilai Sumpah Pemuda untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di jiwa generasi sekarang ini. Nomor 2, Pak Andri mendapatkan tugas dari kantornya untuk mengikuti pelatihan di luar kota selama 3 hari. Di luar dugaan, pelatihan tersebut selesai lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, yaitu selama 2 hari. Jika Anda menjadi Pak Andri, apa yang Anda lakukan? A. Menikmati sisa 1 hari untuk berjalan-jalan. Ini jelas kurang tepat ya. Karena ini kan untuk kepentingan pribadi, berjalan-jalan. Tidak boleh, kita kan sedang melaksanakan dinas luar untuk kepentingan negara. B. Melaporkan ke kantor bahwa kegiatan sudah selesai dalam 2 hari dan menunggu arahan berikutnya. Nah, ini kita simpan dulu. Karena di sini
ada perilaku jujur ya, melaporkan ke kantor bahwa kegiatan itu sudah selesai dan meminta arahan berikutnya. C. Segera pulang dan memilih berlibur bersama keluarga. Ini juga kurang tepat. Hari kerja yang sudah diliburkan untuk kepentingan keluarga itu tidak boleh juga ya. D. Segera pulang dan memilih libur di rumah. Ini juga tidak boleh. E. Merahasiakan bahwa perhatian selesai lebih cepat dan memanfaatkan sisa waktu untuk bertemu teman. Ini juga kurang tepat. Nah, jadi jawabannya di sini yang paling tepat itu berarti B ya. Melaporkan ke kantor bahwa kegiatan sudah selesai dalam 2 hari dan menunggu arahan berikutnya. Karena ini menunjukkan integritas kita bahwa kita itu jujur dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Soal nomor 3. Peraturan di negara Republik Indonesia mempunyai hierarki tertentu. Di antara peraturan perundang-undangan berikut, yang terendah kedudukannya dari yang lain adalah, untuk mengetahui peraturan yang kedudukannya yang paling rendah di antara yang lain, kita harus melihat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu urutan yang pertama, yang paling tinggi, adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian urutan kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di sini aku singkat jadi undang-undang atau Perpu ya. Kemudian urutan yang keempat itu ada peraturan pemerintah, yang kelima itu ada peraturan presiden, ini tadi aku singkat jadi Perpres. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Dan yang terakhir itu yang paling rendah ada Perda kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi di soal ini kan ditanya yang paling rendah kedudukannya. A. Ketetapan MPR. Dia berada di sini, nomor 2. Masih banyak lagi di bawahnya yang paling rendah, ini berarti bukan ya. B. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, ini dia tadi nih, Perpu. Ini juga bukan, karena masih ada lagi di bawahnya. C. Peraturan presiden, D. Peraturan pemerintah. Nah, kita lihat di antara C dan D ini mana yang urutannya paling rendah. Peraturan pemerintah ini dia. Peraturan presiden ini berarti yang paling rendah kedudukannya itu dibandingkan yang lain yang ada di opsi ini adalah peraturan presiden. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal berikutnya. Nomor 4. Sebuah toko pakaian menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif ke pelanggan. Jadi kalau ada kata-kata yang kayak kata kunci gitu, itu langsung aja kita tandain untuk memudahkan kita menganalisis soal. Dalam Undang-Undang Perlakuan Diskriminatif dilarang keras, sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila toko tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya sila. Oke, jadi pertanyaannya, sila keberapa yang seharusnya diimplementasikan oleh penjual toko sehingga dia tidak berperilaku diskriminatif kepada pelanggannya? A. Pertama ini kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Ini berhubungan dengan
kepercayaan, dengan agama. Ini jelas bukan ya, karena tadi diskriminatif. B. Kedua. Nah, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua ini cocok ya teman-teman, karena di sila kedua dijelaskan bahwa kita harus menghormati orang lain, menghargai orang lain, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh diskriminatif. Nah, jadi jelas jawabannya yaitu sila kedua. Oke, nggak apa-apa, kita lihat juga yang ketiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu kan tentang mencintai tanah air, mencintai bangsa ini, rela berkorban. Nah, itu tidak cocok ya, karena di sini yang berhubungan dengan diskriminatif. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga tidak cocok ya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Karena sila kedua ini lebih ke hubungan antar personal gitu, antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kalau sila kelima itu lebih ke hubungan antar individu dengan kelompok. Perilaku individu yang merugikan hak orang banyak. Nah, itu baru sila kelima. Kalau ini kan dia adanya diskriminatif terhadap pelanggannya. Maka jawabannya sila kedua ya. Soal nomor 5. Nah, jika teman-teman melihat soal yang panjang seperti ini, langsung aja lihat pertanyaannya. Jangan langsung dibaca, langsung fokus ke pertanyaan, sehingga kita bisa mengetahui apa yang diminta dari soal. Tidak menghabiskan waktu untuk membaca. Di sini diminta gagasan utama. Gagasan utama itu adalah ide pokok ya. Ide pokok yang mendasari suatu paragraf. Biasanya terletak di awal, di akhir, atau di seluruh kalimat dalam paragraf. Nah, kita fokus dulu cari gagasan utamanya di kalimat yang awal-awal. Jika tidak menemukan, baru nanti di kalimat selanjutnya. NASA selesai menguji coba sebuah sistem yang baru pertama kali diluncurkan, yaitu sebuah sistem internet antar planet. Di sini dibilang bahwa NASA ini baru selesai menguji sistem. Nama sistemnya itu internet antar planet. Jadi di sini jelas ya. Kemudian, kalimat berikutnya, jaringan ini akan dapat digunakan secara otomatis untuk menyebarluaskan informasi ke bumi, wahana antariksa, dan para astronot. Kalimat kedua ini hanya sebagai penjelas ya, penjelas dari kalimat pertama. Maka gagasan pokok atau gagasan utamanya ada di kalimat pertama. Sekarang kita cari opsi yang mendekati kalimat pertama. A. NASA selesai menguji coba sistem komunikasi baru internet antar planet. Nah, ini ya teman-teman, ternyata opsinya langsung di A. B. Jaringan internet antar planet secara otomatis menyebarkan informasi. Ini hanya kalimat penjelas ya. C. Jaringan internet antar planet tidak memerlukan bantuan tenaga manusia. Ini juga penjelas. Wahana antariksa selalu melakukan komunikasi langsung dengan bumi. Juga penjelas. Sistem baru internet antar planet NASA bernama Spirit dan Opportunity. Ini juga sebagai kalimat penjelas ya. Jadi gagasan pokoknya ya ini, NASA selesai menguji coba sistem komunikasi baru internet antar planet. Ini kita dapat tadi di kalimat awal.
Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan ketik di kolom komentar jika ada pertanyaan atau bisa DM aku di Instagram. Terima kasih.